Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Martul Simolon dengan NIM 114042. Pada kesempatan kali ini, untuk tugas pada T11, maka kita disuruh untuk yang pertama itu pada tugas-tugas sebelumnya, simulator membaca data dari pengguna secara interaktif pada saat dijalankan. Simulator tidak memiliki inisial data kosong dan diisi seri interaksi dan penggunanya. Pada tugas kali ini, Anda diminta untuk mengembangkan suatu solusi yang akan meload inisial data ke dalam simulator. Dengan demikian, simulator akan memiliki inisial data tidak kosong. Sasarannya itu data sumber dari aplikasi yang disimpan dalam directory storage. Dengan nanti misalnya kita buat input seperti ini, maka akan masukkan output seperti ini. Maka untuk pertama yang perlu kita buat, karena sudah disediakan dorm untuk file dorm baik C dan H, gender C dan H, repository C dan H, dan C dan H, kita hanya perlu mengisi file H dan file .c-nya. Dimana kita tahu untuk file .h ini adalah untuk mendeklarasikan setiap fungsi tersebut. Baru untuk file C-nya itu adalah untuk implementasi dari si fungsi. Baru nanti untuk main.c ini adalah kita memasukkan input dan nanti akan dikeluarkan input ketika dijalankan. Nah, yang pertama yang kita buat itulah dalam.h. Kita mengisi dalam.h. Di mana kita menggunakan if, def, define, dan endif ini untuk mencegah multiple inclusion. Nah, di sini setelah kita buat ini, kita buat include gender.h. Dengan yang pertama itu ada struct dorm yang terdiri dari name, capacity, gender, dan resident. Di sini saya buat sebanyak 20 atau R-nya 20. Baru nanti ada sebuah fungsi print dorm yang terdiri parameter name, capacity, dan gender. Baru nanti ada juga print dorm detail yang terdiri dari parameter dorm, destroy dorm, atau untuk menghapus dorm nanti dari parameter dorm. Baru untuk dorm .c-nya, dimana yang pertama kita sini menggunakan seperti biasanya include start h, start lib, .h, links, mana inilah header atau library pada umumnya. Baru kita menggunakan dorm h. Di sini kita mendefinisikan secara lengkap si fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama itu kita membuat fungsi create dorm yang terdiri parameter name, capacity, dan gender, di mana kita menggunakan dengan ukuran dorm, kita menginisiasi si memori dengan malloc. Nanti ada pointer d. Baru nanti akan mengcopy atau mensalin mengisi field name dengan name, mengisi field capacity dengan capacity, mengisi field gender dengan gender, dan membuat si resident nanti sama 0. Baru nanti dikembalikan dengan D. Baru untuk si kita memprint detail termnya dengan kriteria seperti berikut: name, capacity, gender, resident. Dengan nanti ada sekat-sekatnya itu seperti ini. Datanya nanti ada strings, baru nanti ada integer, string, dan integer. Karena name itu kan strings, capacity itu nanti angka-angkanya, gender itu juga nanti kan male atau female, itu strings. Baru nanti untuk dorm itu kan residentnya itu genap jumlahnya. Misalnya maksud saya integer, nanti kan bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Baru nanti untuk destroy dorm yang terdiri parameter dorm kita kita kembalikan dalam bentuk kita gunakan dalam void. Baru nanti kita free. Baru untuk berikutnya itulah gender.h. Di gender.h ini sama seperti ini, kita menggunakan mdef, define, dan endif untuk mencegah multiple inclusion. Dengan yang kita buat di sini itu adalah si
struct yaitu si enum, saya enum gender T yaitu nanti gender male dan gender female si enum. Baru untuk gender.c-nya itu tidak isi apa-apa. Untuk repository, tapi sebelumnya kenapa gender.c ini kita tidak menggunakan tidak menjelaskan fungsi, karena untuk gender.h ini tidak ada fungsi, hanya enum. Jadi kita tidak menggunakan penjelasan di sini. Baru untuk berikutnya itu adalah repository.h. Di mana repository.h ini yang pertama itu untuk mahasiswa. Struktur mahasiswa di sini terdiri dari ID yang dari 10 array 10, name itu dengan kertas 50, year, gender ini array 10, kertas 10, status dengan array dengan kertas 20. Baru struktur untuk asrama. Untuk struktur asrama ini yang ada di sini itu pertama itulah nama asrama, array 50, kapasitasnya, baru kapasitas, jenis kelamin, seperti berikut ini. Baru ada fungsi untuk memuat data dari file. Kita yang pertama itu load students. Di mana kita nanti kembalikan dalam bentuk integer. Terdiri dari parameter nama file, baru mahasiswa, baru nanti untuk load dorms, fungsi load dorms nanti kita kembalikan dalam bentuk integer dengan parameter file data sama. Baru untuk fungsi menyimpan data ke file. Ini juga penting. Dimana di sini kita membuat fungsi simpan data mahasiswa dengan parameter nama file, mahasiswa, dan jumlah mahasiswa. Baru simpan data asrama terdiri parameter nama file, asrama, dan jumlah asrama. Untuk repository.c-nya, di sini kita melakukan implementasi dari repository.h. Seperti biasa kita menggunakan include.h dan sampai include statlib.h, mana kita lah ini seperti biasanya library umum atau maksud saya yang namanya itu bagian utama yang akan menjelaskan nanti ini. Karena dari statlib.h itu kan ada nanti print dan lain-lain sebagainya, string itu ada strpc dan lain-lainnya. Baru kita menggunakan library yang bernama repository.h. Ini dari sini kita memanggilnya. Baru yang pertama kita mendefine max mahasiswa itu 100, baru masa asrama itu 100. Baru array untuk menyimpan data mahasiswa dan asrama. Maka untuk mahasiswa atau max mahasiswa, asrama, untuk max asrama, nanti ini ketetapan utamanya pertama kita buat. Baru integer jumlah mahasiswa, pertama-tama kita buat 0, atau kita ini saja misalnya pertama itu 0, jumlah asrama juga 0. Untuk fungsi untuk memuat data mahasiswa dari file, maka kita buat integer fungsi load itu dari parameter nama file dan mahasiswa seperti yang ada pada repository.h. Maka untuk file sendiri kita open name file dengan R, baru nanti jika filenya sama dengan 0, maka print gagal untuk membuka si file. Baru ya, kalau nanti ini memenuhi maka langsung return ke 1 kalau selesai. Baru untuk si chart buffer, di sini kita fcache di buffer dengan size of buffer dan file. Jika jumlah mahasiswa besar sama dengan mahasiswa, maka nanti akan break, harusnya itu akan berhenti, maka lanjut nanti. Baru untuk nanti yang di print dengan seperti ini, yaitu scanf maksud saya yang diminta, yang di input yaitu berupa kriteria seperti ini, ke buffer itu seperti ini, dengan di dalamnya itu mahasiswa, ID, name, year, dan gender. Nanti akan di transcopy mahasiswa dengan statusnya.
Baru untuk fclose, kita menggunakan fclose file, baru nanti akan mengembalikan ke return jumlah mahasiswa. Untuk fungsi untuk memuat data asrama dari file, maka kita buat seperti yang tadi dalam repository.h. Maka untuk load terms-nya atau file load terms-nya itu terdiri dari parameter nama file asrama, kita kembalikan dalam integer. Baru nanti seperti yang di atas ini, si file itu kita open nama file dengan R. Baru jika seperti di atas, jika file sama 0, maka print gagal membuka file. Baru dikembalikan 0. Baru untuk integer count ketika integer count sama 0, maka kita scan atau meminta dari pengumpul untuk memasukkan nama asrama, kapasitas, dan lain sebagainya. Baru dikembalikan ke count. Baru untuk menyimpan data mahasiswa seperti yang di atas juga ini tidak berbeda. Kita tinggal seperti sebelumnya untuk file fungsi yang bernama simpan data mahasiswa, maka terdiri dari parameter nama file, mahasiswa, dan jumlah mahasiswa. Maka kita filenya itu open untuk name file dengan w. Baru jika filenya sama 0, maka print gagal membuka file. Baru di sini kita menggunakan looping untuk memeriksa satu persatu, di mana untuk mulai dari integer sama 0 dan sampai i kita pada jumlah mahasiswa, maka kan memprint dengan kriteria seperti berikut ini, yaitu ID, name, year, gender, dan status. Baru nanti kita close the filenya. Baru untuk fungsi untuk menyimpan data asrama ke file, maka untuk fungsi simpan data asrama dengan parameter nama file asrama dan jumlah asrama, maka sini kita open nama file dengan w. Artinya ini kita kata sabarnya itu w itu write, berarti kita bisa menulis, mengubah secara baru jika if file sama 0, maka print akan membuka file. Baru nanti akan dikembalikan. Baru kita memeriksa memprint satu persatu secara keseluruhan dengan looping for integer i sama 0 sampai i sudah berjumlah jumlah asrama. Maka nanti akan memprint dengan data seperti ini. Ada sekat seperti ini. Dengan yang pertama itu string, baru sini nanti ada integer dengan nama asrama, kapasitas, dan misal sekalian. Baru nanti close file. Baru di sini ada yang untuk fungsi print all drum detail. Maka untuk di sini kita juga menggunakan looping dari i sama 0 sampai selesai pada jumlah asrama. Maka dia akan memprint dengan seperti ini. Yang pertama itu asrama, baru sekat nanti, baru nanti kapasitas, baru nanti jadi sekalian. Baru yang berikutnya itu untuk fungsi terakhir itu dalam repository itu print all student detail. Maka sini kita cek jauh berbeda dengan yang di sini. Maka kita juga menggunakan looping dari i sama 0 sampai sebagai mahasiswa. Maka nanti akan memprint dengan kriteria yaitu mahasiswa, ID, name, year, gender, dan status seperti itu. Baru untuk yang berikutnya itu last student data, di mana seperti sebelumnya indef, define, juga and if ini kita gunakan untuk mencegah multiple inclusion. Baru kita yang pertama yaitu ada struct student. Kita bisa membayangkan struktur itu seperti kotak, nanti kita bisa isi berbagai elemen dalamnya. Makanya struct ini untuk student ini ada dalamnya itu ada ID, name, year, gender, baru sidorm dengan ini ada array, isinya bisa 12, 40, dan 5. Baru ada si fungsi class student dengan parameter ID, name, year, gender, destroy student taruh di parameter student, pre student taruh di parameter student,
student detail dari parameter student, assign student to dorm dari parameter student, dorm student, student count. Lalu untuk move student to another dorm, fungsinya ini dari parameter student, new dorm. Baru untuk fungsi find student by ID nggak ada dari parameter student, count dan ID. Baru nanti for move student, sini terdiri student dan dorm. Baru nanti ada si assign function dari dorm, parameter dorm, student, assign short, dorm terakhir nanti ada struct yaitu student dan student count. Baru untuk student notice-nya itu atau implementasinya, maka kita menjelaskan si student note-nya itu, fungsi-fungsinya itu. Si struct ini terdiri dari struct sticker student, terdiri dari parameter ID, name, year, dan gender, di mana kita sini kita mengalokasikan dengan ukuran student.c. Nanti kita dalam pointer C. Di sini kita melakukan string copy ID di sini dengan nanti ID, ELS, EL name di sini dengan name, EL year di sini dengan year, dan gender di sini dengan gender. Nanti dorm dengan null, baru nanti kembalikan dengan untuk fungsi destroy student. Maka nanti dari parameter student, baru nanti kita akan melakukan free. Baru untuk print student dari parameter student dengan kriteria nanti yang kita buat adalah seperti ini: ID, name, year, gender, baik male atau female. Baru untuk fungsi print student detail kriteria struct student, kita print dengan kriteria seperti ini, yaitu ID, name, year, gender, dan term. Baru untuk si function ID terjadi parameter student, count, dan ID. Kita menggunakan looping di sini untuk memeriksa persatu. Untuk i sama 0, maka i count i sama 0, nanti berarti ketika i kecil pada count. Kita menggunakan string compare student ID, baru nanti mengembalikan dalam student array. Untuk si fungsi assign student to dorm terdiri dari nanti struct atau parameter student, struct student, baru nanti struct dorm, struct student, assign student count. Baru nanti jika student sama 0 atau dorm sama 0, maka ini akan dikembalikan. Baru untuk menghitung bangun saat ini, maka kita akan menghitung dengan menggunakan looping juga. Cara nanti diperiksa satu persatu, maka nanti untuk i sama 0 baru berarti ketika kita student count, maka jika student ID dalam dorm itu ya sama 0, maka kita string compare dengan student ID, dorm, name, dan dorm name. Itu jika bebas dan urusan ganda, maka kita menggunakan jika dorm capacity dan student ganda sama dorm gender, maka student dorm dengan dorm student resident dan dorm sama ada fungsi move student dorm, maka kita menggunakan parameter student new dorm, maka nanti seperti ini. Dan nanti juga jika fungsi move student dengan parameter student dan dorm kita menggunakan seperti ini, baru nanti ya sampai kepada assign function student, dorm student, dan student count. Baru untuk kita di sini menjalankannya. Thank you.
eh, pada pelaksanaan Pemko untuk menjalankan si fungsi ini, maka eh, yang pertama ini seperti biasanya kita menggunakan eh, library, baru library, maka nanti kita inisiasi eh, mahasiswa dari array beta 100, asal beta 100, baru nanti student count, soal load student, ini penyampaiannya student repository text, dipinjam mahasiswa, baru nanti down, baru kita buat terms authority text sama. Baru nanti char command 100 while ketika 1 maka kita menerima input dari atau kita meminta input dari pengguna yaitu si comment. Baru nanti jika hendak tiga kasih pembukaan seperti ini makanya akan break. Maka untuk string compare command dan uh, print all detail sama 0 maka nanti akan diperiksa untuk i sama 0 sampai i kecil pada turn count maka nanti akan untuk seperti ini sama kapasitas di ini baru nanti sampai pada si ketika kita string compare dengan string print all detail maka nanti kita lakukan looping dari sampai ini kita pastikan count dengan print seperti ini dan seperti ini yang dia bina status. Maka nanti ketika kita melakukan yang namanya hmm, jika nanti kita melakukan input seperti ini maka maaf kita menggunakan file ya. Oke. Baru kita menggunakan ini baru kita masukkan ini ya punya ini maka silakan seperti ini. Baru untuk si storage-nya ini untuk DOM student repository ini kita bisa ubah ini supaya sesuai dengan nanti yang ada di sini. Maka untuk di sini repository-nya repository ini ini cuma ada DOM repository. Ini kita mencari si nama-namanya repository nama-namanya
Nah, kita bisa mengubah ini nanti melalui untuk TC02 supaya sesuai. Nah, kita lanjut TC02. Untuk TC02 ini seperti tidak jauh beda dari TC01. Maka di sini kita menginisiasi si mahasiswa dengan meraih maksimal 100 dan asrama 100, baru nanti student itu sama dengan load student storage, dengan di sini dengan mahasiswa, baru dorm count sama load dorms, baru nanti psikom ini maksimalnya kita butuh 100 jam, 100. Baru nanti ketika seperti yang di atas ini, ketika homework nanti akan break, baru di sini kita mengcopy string compare, saya comment dengan dorm kita menggunakan looping integral i sama 0 sampai i sama x di bawah 0 dorm count, maka nanti kita kan asrama, kapasitas asrama jadi sekian. Baru kasus lainnya itu mengcopy string compare comment dengan student print all the child. Kita menggunakan dua sini mulai dari 0 sampai 13 student, maka nanti kita memprint dengan ID, name, year, gender, baru untuk ACC student print all, maka kita nanti kemudian looping dengan agar type itu ID, name, year, gender. Nanti juga ketika kita string compare turn all, maka kita akan memprint dengan nama sama, kapasitas, dan jenis kelamin terakhir. Dan nanti ketika kita file lakukan dan hanya si bintang menggunakan ini, kita masukkan yang karena ini ada calcium calcium untuk student repository dan get start untuk student repository. Maka yang pertama kita menggunakan ini dengan data-data yang ada pada di sini, yang kode ini. Untuk ini kan begini, yang ini apa ya? Ini maka nanti akan sesuai dengan yang diminta ya. Baru nanti begitu juga dengan si ini salesman yang super beda. Kita ini menggunakan ini untuk ini. Jadi demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih untuk kunjungan daripada Stinozen dan semoga kedepannya saya dapat berkembang lagi. Sekian yang dapat sampaikan. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Shalom.